udah ada beberapa nih yang saya baca atau nonton video tentang seksisme sebagai referensi. Contohnya, kita selalu mendengarkan bahwa cewek itu harus pakai baju tertutup. Karena yang pakai baju seksi itu katanya cewek nakal, cewek bandel, dan dia bisa diperkosa lah. Kita juga sering kali disuruh orang untuk kalau berbicara itu yang slow aja gitu, gak usah ngegas, jangan marah-marah, gak boleh galak, karena kita perempuan. Nah, makanya itu menurut saya untuk tema kali ini mungkin akan beneficial untuk beberapa dari kalian nih, yang juga sebenarnya punya masalah yang sama gitu. Jadi keresahannya tuh apa? Kenapa sih mentang-mentang kita perempuan kok kita banyak disudutkan, diginiin, digituin, dan kalian bisa mengerti kalau sebenarnya terjadi sama kalian itu memang ada definisinya. Apa sih seksisme itu? Yaitu prasangka dan diskriminasi terhadap orang berdasarkan jenis kelamin atau gender mereka di seluruh dunia. Seksisme paling sering memengaruhi wanita dan anak perempuan. Jadi, seksisme itu berhubungan dengan kepercayaan masyarakat bahwa ada kodrat bagaimana perempuan dan laki-laki seharusnya. Dan buat mereka, kodrat itu tuh sangat fundamental. Nah, impact dari seksisme ini bisa berlipat-lipat tergantung dengan identitas si manusianya tersebut. Misalnya, umurnya, terus dia disabilitas misalnya, terus ada etisnya, daerah asal, agama, identitas gender, dan orientasi seksual. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin kasih disclaimer dulu. Walaupun lelaki juga sangat bisa menjadi korban seksisme, perempuan itu adalah sekelompok yang paling rapuh. Jadi di sini konteksnya saya akan berbicara dari sudut pandang perempuan. Kenapa menurut saya topik ini penting untuk dibicarakan? Karena kalau kita nggak peduli nih, kita biarin atau bahkan akhirnya kita normalisasikan ide atau konsep seksisme itu akan bertransformasi menjadi aksi dengan bermacam-macam skalanya dari subtle sampai yang ekstrim. Seksisme itu biasanya dikategorikan menjadi dua, ada hostile sexism dan benevolent sexism. Kalau hostile sexism merupakan keyakinan dan perilaku yang secara terbuka memusuhi sekelompok orang berdasarkan jenis kelamin atau gender. Salah satu contohnya nih adalah misogini atau kebencian terhadap wanita. Orang-orang yang berpandangan misoginis ini biasanya memandang perempuan memiliki sikap manipulatif dan pendusta, menggunakan rayon untuk mengendalikan pria. Pandangan ini juga berlaku untuk siapa saja yang memiliki sifat feminin dan siapa saja yang mengekspresikan gender mereka dengan cara yang diasosiasikan dengan feminitas. Sementara kalau benevolent sexism itu lebih dikategorikan baik dan kesannya itu positif, tapi sebenarnya juga berbahaya karena jenis seksisme itu udah cenderung manipulatif dalam artian seakan-akan nih lelaki memang tugasnya untuk melindungi perempuan kayak gitu ya. Terus kesannya laki-laki ujung-ujungnya datang sebagai gentleman, tahu kewajiban dan bermaksud baik gitu untuk memproteksi perempuan itu. Padahal tetap tujuannya itu adalah untuk memposisikan mereka di atas. Perempuan, orang-orang yang memiliki mindset seksis biasanya melihat perempuan itu sebagai orang yang tidak kompeten, manusia kelas 2, dan juga bisa berperan secara domestik saja. Laki-laki yang seksis melihat diri mereka itu superior dan akan memperlakukan perempuan dengan cara yang terkesan menggurui gitu. Kesan itu, si perempuan adalah creature yang dibutuh dibimbing, dan seringkali ini yang menarik ya. Saking ini adalah hal yang lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat, kita perempuannya sendiri itu bisa loh tidak merasakan dengan salah dengan sikap kita ke cowok. Misalnya ketika si cowok ini seksis gitu ya, mereka tuh menganggapnya ya memang butuh perlindungan dan kepedulian aja. Dan bahkan nih, ada juga akhirnya perempuan yang menginternalisasikan seksisme tersebut dengan dia berpikir bahwa dia sebagai perempuan posisinya memang di bawah pria. Dua orang ini nih, yang si orang yang memang seksis dan orang yang akhirnya menginternalisasikan seksisme ini, mereka itu sama-sama melestarikan seksisme untuk terus ada di lingkungan. Dan salah satu alasan kenapa saya buat podcast ini adalah setiap kali saya lagi menceritakan pengalaman hidup saya nih,
sebagai perempuan dan menceritakan tentang inequality yang saya dapetin. Kebanyakan orang dan ini laki-laki menganggap kita itu terlalu mempermasalahkan hal yang sebenarnya nggak harus dipermasalahin gitu. Maka dari itu hari ini saya akan khusus bikin list contoh seksisme yang dialami perempuan sehari-hari. Perempuan yang dianggap makhluk lemah dan bahkan disama-samain dengan berlian yang harusnya dilindungi dan dijaga. Disuruh senyum biar cantik. Marah-marah mulu sih, lagi PMS ya. Mansplain in the India of pelakor. Menstruasi yang sering dianggap menjijikan dan memalukan sampai-sampai perempuannya pun suka malu untuk menyebut kata pembalut. Perempuan yang bekalir nih dijudge melantarkan anak dan suaminya. Lelaki yang bekalir dianggap husband gold. Perempuan yang memutuskan jadi ibu rumah tangga dikiranya cuma bisa nganggur aja di rumah. Pemutih kulit dan pembersih vagina. Perempuan yang pakai baju kelonggaran dianggap tidak dinasable, kalau pakai baju terbuka dianggap perempuan nakal. Perempuan yang pakai cadar dibilang oppressed, tapi kalau nggak pakai jilbab dibilang nggak tahu agama. Lelaki dipuji berlebihan kalau dia lagi ngemong anaknya. Harga produk perempuan lebih mahal dari produk laki-laki. Ditanyain terus kapan punya anak, karena katanya seorang belum 100% menjadi perempuan kalau dia nggak tahu rasanya melahirkan. Dituntut untuk bisa masak dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Disuruh tuh untuk tidak pintar-pintar amat dan nggak sukses-sukses amat karena katanya nanti susah dapat jodoh. Menyalahkan korban pada kasus pelecehan dan kekerasan seksual. Dibilang sekuler liberal dan nggak paham ajaran agama kalau kita menuntut equality. Perempuan kalau nggak pakai make-upan dianggap nggak bisa ngurus diri. Kalau make-upan dikira menggodai laki-laki. Perempuan yang katanya cuma peduli sama fisik mereka aja, nggak dapat cuti menstruasi, seringkali digaji lebih rendah daripada laki-laki. Konsep keperawanan dianggap SJW, feminasi, dan benci laki-laki kalau perempuan outspoken soal kesetaraan gender. Disebut tuh sebagai sumber fitnah. Laki-laki nggak boleh cengeng ke cewek. Stereotip perempuan gak pinter nyetir. Kriminalisasi arbosi. Kapan mau nikah? Nanti keburu tua loh. Ibu rumah tangga dituntut untuk multitasking. Dianggap ribet, rempong, terlalu banyak komplain, dan tentunya disuruh santai kalau kita coba bicara soal seksisme. Karena mereka bilang apalagi sih yang harus diprotesin. Zaman sekarang perempuan udah setara kok. Seksisme dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan seseorang, termasuk hubungan mereka dengan orang lain, kesehatan mental dan fisik, harapan hidup, serta berpendapat. Membongkar institusi hukum praktis seksis penting untuk memberdayakan semua orang tanpa memandang jenis kelamin atau gender mereka. Mungkin ini saja yang bisa saya ceritakan atau bicarakan di dalam podcast ini. Selamat pagi, siang, dan malam bagi yang mendengarkan.